Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab Min Aqta'i Al-Azwaj, termasuk dari kesalahan suami yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullah. Kita alhamdulillah di pembahasan kesalahan yang ke-12 yang belum sebutkan sebagai kesalahan dari sebagian suami dalam kehidupan berkeluarga. Kata beliau rahimallahu ta'ala, As-Tsani Asyara, yang ke-12, Qillatus syukri wat tasji'i lizzaujati. Termasuk dari kesalahan suami adalah kurangnya berterima kasih kepada istrinya yang telah berbuat baik kepadanya. Wa tasji'il lizaujah, dan kurangnya tasji', dorongan semangat terhadap istrinya ketika dia melakukan kebaikan. Ini termasuk kesalahan. Sebagian suami ketika istrinya berbuat baik, melayaninya, melayani keluarganya, mereka tidak berterima kasih kepada istrinya. Tidak bersyukur terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Dan bukan hanya tidak berterima kasih, bahkan dia tidak memberikan motivasi yang lebih tinggi lagi kepada istrinya. Harusnya ketika istrinya berbuat baik, dia memberikan semangat supaya istrinya tambah semangat dalam melakukan kebaikan. Tapi sebagian suami seperti itu. Mereka salah dalam menyikapi semangatnya istrinya dalam melakukan kebaikan.
Kata beliau, fakama anna minal azwaji man yukthirun tiqada zawja walau miha. Ini yang sebelumnya. Sebagaimana di antara suami ada yang sering mengkritik dan mencela istrinya yang kita ambil sebelumnya. Kalau istrinya salah, fakadzalika tajidu min haula'i man la yashkur zaujatahu idza hiya ahsanat. Maka demikian pula kamu mendapati dari mereka ini yang tidak berterima kasih kepada istrinya kalau dia berbuat baik. Nah, ini masalah. Sebelumnya kalau istrinya salah, seakan-akan kesalahan itu besar sekali di matanya. Di sana juga, di samping itu, kalau istrinya berbuat baik, tidak ada sama sekali reaksinya. Yang menunjukkan dia senang terhadap istrinya. Ini di antara suami seperti itu, kata beliau. Tidak semua suami ya. Tapi ada suami yang seperti itu. Ini salah. Ini adalah tentunya sikap yang tidak benar. Beliau katakan ini sebagai kesalahan dari suami. Wala yusajji'uha idza qamat bil amal kama yambagi. Dia yaitu sang suami tidak memotivasi istrinya kalau dia melakukan amalan sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya beliau contohkan, faqad taqumu zauja bi idadit ta'am. Kadang istri dia menyiapkan makanan alladhi yaladdu lizzauj. Menyiapkan makanan yang disenangi oleh suami. Kadang seperti itu dia masak sesuai dengan yang dia tahu bahwa suaminya suka ini makanan. Wa qad tarfa'u ra'sahu idza qadima 'alaihi duyuf. Terkadang seorang istri dia terbangun, dibangunkan oleh suaminya kalau ada tamunya. Wa qad taqumu 'ala ri'ayatil aulad khairu qiyam. Terkadang istrinya dia menjaga anak-anaknya dengan penuh perhatian. Wa qad tadhhar amamahu bi abha hullah. Masya Allah. Terkadang istrinya berdandan di hadapannya dengan pakaian yang paling indah, paling cantik. Wa ajmal mandor, dan dengan penampilan yang cantik. Wa qada maksudnya dan lain-lain. Dari apa yang dilakukan oleh istrinya untuk menyenangkan suaminya. Tapi wa ma'adzalika la takadu tadfar minhu bi kalimati syukrin. Ini masalah. Tapi hampir kamu tidak dapatkan ucapan syukur. Ucapan terima kasih kepada apa yang dilakukan oleh istrinya itu. Tidak ada istrinya melayani keperluan dia bersama tamunya. Memasakkan kesukaannya. Istrinya sudah penampilan dengan penampilan yang bagus di hadapannya. Berhias di hadapannya. Menjaga anak-anaknya. Tidak ada sama sekali kata terima kasih kepada istrinya. Ini kesalahan. Bahkan kata beliau, abibtisama ridon. Tidak ada senyum manis yang menunjukkan bahwa dia suka. Dia senang. Au nadra itbah wahanan. Atau tidak ada muncul pandangan yang penuh kasih sayang. Pandangan yang simpati kepada istrinya. Fadlan anil hadiah wal ikram. Apalagi mau beri hadiah. Ucapan saja kurang. Senyum saja tidak. Apalagi mau beri hadiah. Ini kesalahan. Iya.
La roiba anna dzalika darbun min durubil kazazati wal gildati. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah sesuatu bentuk dari jenis al-kazazah. Kekerasan, kekasaran, wal gildah. Ini yang disebut dengan gildah. Kikir, padahal istrinya sendiri. Istrinya sendiri. Sebagian orang seperti itu. Wa naun min anwa'il lu'um wal bukhl. Bahkan disebutkan ini merupakan jenis dari jenis apa? Al-lu'um. Celaan dan kekikiran. Ini bahaya sifat yang seperti ini. Ada orang berbuat baik, tidak ada terima kasih. Apa kata Nabi SAW? Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Fa'ilam tajidu ma tukafi'una fada'ulah. Kalau ada yang berbuat baik kepada kamu, balas. Kan anjuran Nabi. Kalau ada yang berbuat baik kepada kamu, kamu balas. Kalau kamu tidak dapat apa yang bisa untuk membalasnya, doakan kebaikan. Ucapkan. Doakan istrinya yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Ya, ini yang disebutkan. Sama orang lain saja, kita dianjurkan kalau bertemu dengan senyum. Apalagi kepada istri kita. Kita harus bertemu dengannya dengan wajah yang bahagia. Ya, wajah yang bahagia. Ini yang beliau sebutkan. Terus beliau sebutkan kadang ada subhat dari sebagian suami. Terkadang kenapa dia tidak berterima kasih? Kenapa tidak memuji istrinya di atas apa yang dia lakukan? Dia tidak pernah bilang kalau istrinya berhias. Tidak pernah dia bilang cantik. Ya, ada parfumnya. Tidak pernah dibilang harum. Bagus. Suka. Tidak ada kalimat seperti itu. Kadang ada subhat. Boleh sebutkan. Ini subhat sebagian suami. Kenapa dia tidak mau memuji istrinya? Wa qad yaltamisu zawj li nafsihi al-udhr. Bi'annahu yakhsha min ta'ali zawjah wa gururiha idza huwa syakaraha au atna 'alaiha. Ini subhat. Terkadang suami mencari-cari alasan untuk dirinya. Kenapa dia tidak pernah berterima kasih memuji istrinya? Terkadang dia mencari alasan untuk dirinya sendiri. Katanya bahwa dia khawatir jika dia mengucapkan terima kasih. Jika dia memuji istrinya, katanya dia khawatir nanti akan menyebabkan ta'ali zaujah. Nanti akan menyebabkan istrinya berbangga diri. Kan tidak boleh membanggakan diri, itu dia subhatnya. Nanti menyebabkan istrinya nanti tinggi hati. Iya. Nah, ini yang dikatakan ini subhatnya. Iya. Padahal kata beliau, wahadal kalam laisa bisahih ala itlaqi. Kalimat yang seperti ini tidak benar secara mutlak. Tidak benar. Belum tentu kita puji istri kita, langsung istri kita bertinggi hati. Langsung takjub terhadap dirinya, tidak boleh. Belum tentu. Iya. Makanya beliau bilang, ini tidak benar secara mutlak. Faya ayuhaz zauj al-mifdal. Wahai suami yang baik. Belum mengajak bicara seluruh suami yang memiliki akhlak yang mulia. La tabaqal bima fihi sa'adatuk wa sa'adati zaujatik. Jangan sekali-sekali kamu kikir untuk melakukan sesuatu yang membuat diri kamu bahagia dan istrimu bahagia. Jangan pernah kikir untuk itu.
Lakukan hal-hal yang mubah. Yang membuat istri kamu senang. Yang membuat istri kamu senang. Wala tuhmil al-lafatat al-yasira min hadal qabil. Saya katakan, jangan kamu mengabaikan al-lafatat. Sedikit perhatian dalam masalah ini. Jangan diabaikan. Kadang hal kecil yang kita lakukan itu membuat hal yang besar hasilnya. Jangan kamu lalai mengabaikan hal ini. Karena kenapa? Kata beliau, fa inna laha sya'nan jalalan wa ta'siron baligho. Karena dia memiliki sya'nan jalalan, memiliki kedudukan, nilai yang tinggi, wa ta'siron baligho, dan pengaruh yang luar biasa. Sedikit saja. Jangan anggap rendah semua, sedikit dari hal yang baik yang bisa membuat pasangan kita tersenyum, bahagia. Ini yang beliau nasihatkan. Famada yudiruka idza atnaita ala zaujatik bitajammuliha. Beliau katakan, apa yang membuat kamu berat? Idza atnaita ala zaujatik bitajammuliha. Apa yang membahayakanmu? Kalau kamu memuji istrimu karena dia telah berhias, telah berpenampilan cantik, indah di hadapanmu. Apa yang membahayakan kita kalau kita bilang, Masya Allah. Cantik, minimal bilang, saya suka. Ini tidak ada sama sekali yang membahayakan. Tidak ada yang membahayakan kita. Untuk memuji istri kita ketika dia berbuat baik, berpenampilan indah. Wa husni tadbiriha. Apa yang membuat kamu berbahaya dengan memuji istrimu ketika dia bagus dalam mengatur urusan anak-anak, rumah? Apa yang membuatmu bahaya dengan itu? Wa mada. Ini pertanyaan-pertanyaannya yang diajukan oleh Syekh kepada kita sebagai suami. Wa mada tatakhtar idza syakartaha ala wajabatin a'addatha liduyuf. Apa yang kamu akan rugikan? Apakah ada ruginya bagi kamu untuk berterima kasih kepadanya atas wajabah, hidangan yang dia siapkan untuk menjamu tamumu? Apa yang kamu rugikan nanti kalau kamu bilang syukron, jazakillah khairan, barakallahu fiik. Apa ruginya kalau kita bilang seperti itu? Tidak ada ruginya. Au dzakarta laha imtinanaka liriayatiha wa khidmatiha li baitik wa auladik. Apa yang kamu akan rugikan ketika kamu menyebutkan pujian kamu terhadap penjagaannya dan pelayanannya terhadap rumahmu dan anak-anakmu? Apa ruginya? Kamu memujinya dalam hal tersebut. Dia telah mengatur rumah, mengurus anak-anak. Apa ruginya kamu sebagai suami untuk memujinya? Wa in kana dzalika min ikhtisasiha. Kalau itu memang termasuk adalah perkara-perkara yang telah menjadi ikhtisasnya, yang rutinitas dia lakukan. Walaupun itu yang dia lakukan tapi terus menerus. Itu tugasnya. Apa ruginya kamu memujinya?
Wa in kanat la tuqaddimuhu illa ala sabilil wajib. Walaupun ya ia tidak melakukan hal-hal yang melelehkan dari hal yang wajib. Dia sudah sholat 5 waktu, puasa kalau di bulannya. Bersamaan dengan itu dia mengurus rumah, mengurus anak-anak. Ini kan Masya Allah. Ini kebaikan besar. Yang kalau seandainya kita tidak punya dia, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak mampu mengurus semuanya. Maka beliau bertanya, apa ruginya kamu memujinya dalam hal tersebut? Lakin dzalika min qabilil kalimatit thayyibah allati tu'akkidu asbabal mawaddah warahmah. Ini Masya Allah. Akan tetapi kata beliau, ketika hal itu dibalas dengan ucapan yang baik, kalimat pujian, itu akan menguatkan sebab rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Apalagi kalau ditambah dengan hadiah. Itu memang ada nasnya. Inna zawja idha wajad dhalika min zawjiha satas'ad. Sesungguhnya seorang istri kalau mendapatkan dan mendengarkan kalimat seperti itu dari suaminya, dia akan bahagia. Wa tash'ur bin nasyat, Masya Allah. Dan itu dia akan menambah semangatnya. Ternyata, wa tadafu li khidmatihi. Dan juga buah baiknya kan begini. Dan dia akan selalu tentunya senang melayani suaminya. Wal musara'a ila maradihi. Dan akan segera melakukan hal yang disukai oleh suaminya. Lima talqahu minhu min hanan wa'id wa taqdir. Disebabkan karena dia mendapati dari suaminya kasih sayang, simpati yang lebih dalam, dan takdir, penghargaan yang lebih besar. Yang lebih besar. Wa idza asbaha qalbuha mutarri'an bihadhil ma'ani asyat ma'ahu aminah wa mutmainnah. Masya Allah. Jika hati seorang istri mutarri'an telah dipenuhi dengan perasaan senang seperti ini tadi, asyat ma'ahu aminatan mutmainnah, maka seorang istri akan merasakan rasa aman dan tenang ketika hidup bersama suaminya. Dia tidak akan mengharapkan pengganti. Lihat kehidupan para sahabat seperti itu. Bahkan Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah, karena meninggal duluan suami beliau, meninggal suaminya. Nabi menganjurkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa yang mengucapkan itu maka akan digantikan dengan yang lebih baik dari yang meninggal. Sampai dia bilang, saking dia senang, percaya, aman bersama suaminya. Dia katakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ini perempuan. Ketika dia merasa baik, bahagia dengan kita, maka hasilnya juga ke kita, para suami. Dia akan membuat kita bahagia karena kita membuat dia bahagia. Ini Masya Allah. Mereka tidak mengharapkan dan tidak akan melihat bahwa ada yang lebih baik daripada suaminya. Iya. Wa'ada dzalika 'ala zauj.
Dan hal itu kata beliau akan kembali sebenarnya hakikatnya kepada suami. Jadi tidak ada ruginya sama sekali. Karena ketika istri bahagia akan kembali juga kepada suami. Bil'un wal musirrat. Dengan terwujudnya al-uns, ketenangan, wal musirrat, dan kebahagiaan. Ini yang patut kita ingat sebagai kesalahan yang belum sebutkan. Bahwa tidak bagus kita tidak mensyukuri apa yang diperbuat oleh istri kita. Itu kesalahan. Kalau ada istri kita berbuat baik, kita syukuri. Kemudian kesalahan yang ke-13. Dari kesalahan suami, kata beliau rahimahullah, kathratul khusuma ma'az zaujah. Ini juga tidak baik. Terlalu sering berselisih bersama istri. Terlalu sering berselisih. Jangan. Itu kesalahan. Kalau kita selalu berdebat dengan istri kita. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa hadhil faqrah qaribatun minal faqrati allati qoblal madiyah. Ini mirip dengan yang telah lewat. Yang telah lewat kan terlalu sering mencela istri. Tidak mau menerima pendapatnya. Yang telah lewat kan sudah lewat pembahasan kita. Suami hanya menginginkan pendapatnya saja yang mau dijalankan. Iya. Sehingga memunculkan perdebatan antara mereka. Ini mirip dengan sebelumnya. Kata beliau, faminal azwaji man huwa kathirul khusumah. Di sebagian suami ada yang sering berselisih. Wa muhibbun lilladad. Senang kalau ada keributan. Senang kalau berdebat dengan istrinya. Fatarahu musta'iddan lil mulahah ma'a zaujatihi inda adana khilaf. Kamu melihat dia selalu siap untuk mencaci istrinya. Kalau terjadi gesekan sedikit saja. Adana khilaf. Sedikit saja ada gesekan, ada kesalahan, sudah. Kamu main begini begitu. Istrinya juga bilang, kamu mentong begitu. Tidak bagus begitu. Itu termasuk dari kesalahan. Kalau kita selalu berdebat dengan orang yang dekat dengan kita. Iya. Tidak bagus. Kalau kita bersifat dan bersikap dengan seperti itu. Wa katsiran ma yakunun niza bisababi umurin tafihah. Apalagi ini yang beliau katakan. Sering terjadi perselisihan, cekcok. Itu karena sebab-sebab yang tafih. Perkara-perkara sepele. Kadang masalah anak menangis. Masalah rumah belum dibersihkan. Masalah kecil. Masalah sepele. Yumkinul insan biqalilin min sa'atil aqli wa kibarin nafs ayanzur ilaiha. Yang sangat memungkinkan bagi seorang untuk sedikit membuka pikirannya, membuka pandangannya, untuk melihatnya kembali. Bisa saja kan istrinya ada udurnya. Ya kan? Atau bisa saja pendapatnya istrinya lebih tepat dalam hal tersebut. Seperti yang telah lewat kita sebutkan. Iya. Wa yabtasim min hududhiha. Sehingga sebenarnya
Kadang kalau dia melihat kembali, dia akan tersenyum sendiri. Kenapa itu kita berdebat ya? Padahal masalah ini tidak perlu diperdebatkan. Ini bisa dikompromikan. Ini masalah pendek, masalah ringan. Beliau katakan, fal hayatu umuman wal hayatu zaujiyah khususon la takhlu min amal qad tuthirun nafs. Beliau nasihatkan ini yang perlu kita tahu. Kehidupan ini kita secara umum dan demikian pula kehidupan suami istri secara khusus. Itu tentunya tidak akan pernah lepas dari perkara-perkara yang membuat hati kita panas begitu. Kehidupan secara umum. Lihat saja kehidupan secara umum. Kita dapati di jalan macet. Kadang-kadang membuat kita apa? Hati kita kan panas. Demikian pula kehidupan berumah tangga, suami istri. Pasti ada hal yang membuat kita berselisih. Tidak mungkin. Kalau antum mau tidak berselisih di surga. Makanya saya akan bilang sebentar. Kalau kamu memang mau bersih semuanya, sudahi kehidupan. Kita bukan di dunia kalau begitu. Bukan di negeri yang penuh dengan cobaan seperti ini. Kalau tidak mau ada perselisihan. Beliau akan bilang sebentar. Iya. Tidak akan pernah kosong dari perkara yang membuat hati kita panas. Wa tukaddirul khatir. Dan menjadikan pikiran kita keruh. Kadang begitu kejadian secara umum. Kehidupan secara umum bersama kawan-kawan kita. Orang-orang yang kita kenal dan orang yang kita tidak kenal. Secara umum. Demikian pula orang yang kita hidup bersamanya. Orang yang saling tahu saja. Yang luar dalamnya kita sudah tahu. Ya, tidak mungkin tidak ada perselisihan. Tidak mungkin. Coba tanyakan kepada orang yang paling bahagia hidupnya. Apakah tidak pernah ada masalah? Kan begitu. Makanya sebagian ulama bukan berarti keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang tidak pernah ada masalah. Bukan. Bukan itu maksudnya. Ketika Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan asbabi sa'adatil usrah, sebab-sebab yang membuat kehidupan keluarga itu bahagia, belum sebutkan, belum katakan di pendahuluan. Bukan berarti tidak pernah ada masalah. Pasti ada masalah. Sebahagia apapun kita hidup berkeluarga, pasti ada masalahnya. Itu harus dipahami. Pasti ada masalahnya. Yang dicari adalah apa jalan keluarnya. Sikap yang terbaik untuk menghadapinya. Karena kalau tidak mau ada masalah, tidak mungkin. Pasti ada yang membuat hati kita panas, pikiran kita keruh. Iya. Makanya kata beliau, faida am'anal insanu fil alami min tilkal amali saghira fa inna dzalika natijun an dzikri nafsi. Jika seorang insan terlalu memikirkan sakitnya, maka hal itu akan menimbulkan dzikri nafsi. Akan memunculkan kesempitan dalam dada kita sendiri. Kita sendiri yang susah kalau semua masalah kita anggap besar. Iya. Sehingga menimbulkan perdebatan. Hati kita sendiri akan susah. Wa khifati aklihi. Akan ada kebuntuan di dalam otaknya kata beliau. Bahkan bisa buntu otak kita kalau memikirkan itu. Wa ta'ajjulil ham wal gham. Itu akan membuat dia bersedih dan berduka. Karena setiap masalah kita anggap besar. Berdebat kita gara-gara masalah kecil. Itu akan membuat diri kita sendiri susah. Iya. Makanya beliau berkata, idza ammalta an yasirun nasu ala wifqi ma tastahi au anta atiyal umur ala nahwi ma turid. Fa khairun laka an alla tantadir tawila li'annaka qadarumta mustahila. Kata Syekh, jika kamu mengharapkan orang lain
bisa sejalan dengan semua yang antum pikirkan. Jika kamu menginginkan bahwa yang kamu inginkan harus seperti itu, kata beliau, fa khairun lak alla tantadir tawilan. Maka sebaiknya kamu tidak perlu menunggu lama. Kenapa? Li'annaka qadarumta mustahila. Karena kamu menginginkan sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin, kita kan diciptakan berbeda-beda. Tidak mungkin yang ada di pikiran saya, ada di keinginan saya, mau disamakan dengan keinginan orang lain. Iya kan? Begini saja. Semua laki-laki di dunia ini tidak mungkin menginginkan istri yang sama dengan yang satu. Masalah cantik saja, orang berbeda-beda nilainya cantik. Ada orang kalau sudah seperti itu sudah cantik. Ada orang juga belum. Kan berbeda-beda. Makanya kalau kamu menginginkan semua orang sama dengan kamu, sudah kamu sudahi. Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Itu mustahil. Yang harusnya adalah beliau katakan, walakin khairum min dalik. Ini jalan keluar. Akan tetapi yang lebih baik daripada itu adalah antakudan nas wa khususon man la budda min mu'asyaratihim kamahum. Yang lebih baik daripada itu adalah kamu memposisikan orang lain, secara khusus orang yang kamu selalu bergaul dengannya, sebagaimana mestinya, sesuai dengan kedudukannya. Kata Nabi, anzilin nas manazilahum. Posisikan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Orang tua posisikan kedudukannya orang tua. Istri antum posisikan sebagai istrinya antum. Demikian pula sebaliknya. Dudukan orang seperti itu. Tidak perlu antum membuat bahwa orang lain harus seperti antum. Seperti yang kamu inginkan. Tidak perlu. Dudukan orang sesuai dengan kedudukannya. Istri, posisikan dia di tempat yang memang itulah yang diposisikan untuk dia. Ini Masya Allah. Iya. Wa anta taraffa anis safasif wal muhakkirat. Dan kamu, Masya Allah, jauhkan diri dari hal-hal yang buruk dan tercela. Wa takunu wasi'un nafs amiqaha. Kamu harus berusaha lapang dada dalam hal tersebut. Dan mendalam dalam berpikir. Tataqabbalul amal saghira bisadrin rahab. Ini Masya Allah nasihat yang sangat bagus sekali. Kamu, kata beliau, menerima usaha kecil dengan hati yang lapang. Terima usahanya orang dengan hati yang lapang. Wa nafsun mutmainnah, dengan hati dan jiwa yang tenang. Wa tas'a fi halil muskilat bitu'datin. Kamu berusaha menyelesaikan masalah dengan tu'dah, berhati-hati. Tidak setiap ada masalah harus berdebat, harus kita diskusi panjang. Tidak. Bisa dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, basakinah, dengan tenang. Selesaikan dengan tenang. Wa nadrun fil umuri ba'id. Memandang setiap perkara itu dengan pandangan yang jauh. Jangan pendek pandangannya. Karena sebagian orang ada yang diistilahkan sumbu pendek. Mudah terbakar, mudah meledak. Nah, harus kita pandang jauh. Kalau ada memang masalah, pikirkan.
dengan baik-baik. Dunama tahwin atau tahwil. Tentunya tanpa meremehkan juga tidak membesarkan. Jangan remehkan kalau ada kesalahan. Juga jangan dibesarkan, tapi pertengahan. Khairul umur awsatuha, kata Nabi. Perkara yang terbaik adalah yang pertengahan. Tidak meremehkan, menyepelekan, dan tidak juga menganggapnya dan membesar-besar masalah. Itu yang terbaik adalah ketika kita mampu pertengahan. Ketika kita mampu pertengahan. Kata beliau rahimahullah, fala yuhsin bizzauji idzan ayaj'ala baitahu maidanan lil muhatarat. Tidak baik bagi suami untuk menjadikan rumahnya itu sebagai medan tempur untuk berdebat. Tidak baik. Iya. Wala yuhammil zaujatahu ala kulli ra'yin yara. Tidak baik. Dia memaksakan setiap pendapatnya kepada sang istri. Tidak boleh. Iya. Sawa'un kana haqqan au batila. Sama saja apakah itu hak atau batil. Tidak boleh kita paksakan. Yang benar saja. Tidak boleh kita paksakan istri kita untuk berpendapat seperti itu. Apalagi pendapatnya batil. Tidak boleh. Bal alaihi ayyahtarim ra'yaha masya Allah. Ini sudah pernah disinggung sebelumnya. Bahkan yang wajib bagi seorang suami adalah untuk menghargai pendapat istrinya. Dia hargai pendapat istrinya. Allah kata beliau bawakan ayat walahunna mithlul ladzi alaihin. Para wanita itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ketika dia wajib mengurus anak, wajib mengurus rumah, maka dia punya pendapat tentang bagaimana mengurus anak, bagaimana mengurus rumah. Kayak itu tanggung jawabnya. Iya. Misalnya terkait dengan warna cat rumah, warna gorden, kasur, beliau akan sebutkan. Itu kan urusannya istri. Urusannya istri, kita hargai. Kita hargai. Ini yang beliau katakan. Wa ayyakuna hiwaruhu ma'aha muballilan binadal atibah wa syadal mahabbah. Dan hendaknya percakapan, bukan perdebatan. Percakapannya dengan istrinya adalah yang muballilan binadal atibah, yang dibasahi dengan embun kasih sayang. Karena nada bermakna embun. Tetesan air yang sejuk. Iya, dibumbui oleh itu. Wasyadal mahabbah. Dan syadal mahabbah. Syada aroma, bau. Aroma kecintaan. Jadi kita berbicara dengan halus. Warrogba fil wusul ilal haq. Dan keinginannya kita bercakap adalah ingin sampai kepada yang benar. Pannufus innama tuqadu bisidikil lahjah wazimamil hujjah. Masya Allah. Jiwa itu hati seorang, siapapun itu. Hati seorang itu bisa dituntun, diarahkan dengan ucapan yang jujur dan disertai oleh dalil yang bisa mengendalikannya. Itu pasti orang terima. Pasti orang terima. Ini Masya Allah. Makanya kata beliau wa minal khairi lizaujain alla yatula an-niqash bainahuma.
Dan beliau nasihatkan ini bagus. Termasuk hal yang baik yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Ini berbicara tentang pengalaman. Yang bagus yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah tidak berpanjang-panjang ketika berdebat. Wa'alla yasir ila haddil mira' wal ladad. Tidak sampai kepada batasan yang perdebatan yang sengit. Tidak boleh. Iya. Wa minal khaira aidan ayyatanazal kullu wahidin minhuma an ra'yihi idza badalahu rujahah ar-ra'il akhar. Masya Allah. Madamatil ara qabila lil aqd warrad. Ini bagus. Dan demikian pula di antara hal yang baik. Di antara hal yang baik yang dilakukan oleh suami istri adalah masing-masing dari keduanya itu ia tanazal, mengalah dari pendapatnya. Jika sudah nampak mana yang lebih bagus, yang lebih kuat. Selama pendapat tersebut memang masih menerima, bisa diterima dan bisa ditolak. Selama masih bisa diterima, bisa ditolak, seorang harus mengalah. Harus mengalah. Beliau sebutkan misalnya sebentar masalah pandangan. Tsumma idza ihtada man niqash fa khairu wasilatin likasbihi tarkuh. Kemudian kata beliau, jika memang perdebatan mulai memanas antara suami istri, cara terbaik adalah yang bisa dilakukan segera meninggalkan perdebatan itu. Kadang sebagian orang dia paksakan. Paksakan. Sebagian kita dapatkan yang begitu. Misalnya suami mau poligami. Istrinya belum mampu. Dia melihat, belum mau. Dia berdebat sampai. Iya, sengit. Wahai sunnah ini kamu mengingkari, bisa kamu kafir karena Quran. Sampai seperti itu. Iya, kita dapati sebagian keluarga seperti itu. Kalau memang istri belum dan dia memang mampu melayani, kita juga masih cukup dengan itu. Tidak usah dilanjutkan. Ganti, kita diam, ganti pembicaraan. Sudah tahu itu masalah, selalu menimbulkan perdebatan, tidak usah diulang-ulang. Iya, tidak usah diulang-ulang. Sebagian orang suka membuat keributan. Seperti yang saya katakan tadi. Padahal dia sadar, dia tahu. Kalau topik ini dibicarakan, bahaya. Akan panas suasana. Sebagian orang suka seperti itu. Maka beliau katakan, kalau sudah mulai memanas, cara terbaik adalah segera diam. Segera tinggalkan itu pembicaraan. Wasarpun nadhari ila hadithin akhar. Arahkan perbincangan ke topik lain. Ganti. Segera ganti. Tidak harus kita paksakan orang. Tidak harus kita paksakan. Id laisa minal hikmah ta'ridul haya zawjiyah ila damar bisababi israr ala umurin la tuqaddim wa la tuakhir. Karena kata beliau bukanlah termasuk cara yang hikmah, bukanlah termasuk cara yang baik. Seorang itu dalam kehidupan suami istri, dia senang kalau menuju kehancuran. Tidak bagus seperti itu. Gara-gara masalah itu cerai, kan tidak bagus. Iya, belum tentu kita dapat yang seperti itu. Tidak bagus seperti itu. Gara-gara memaksakan pendapat, kita pisah. Hancur keluarga, anak-anak, jadinya tidak ada yang urus.
Tidak bagus seperti itu. Ini yang beliau katakan. Ini yang beliau katakan. Tidak bagus itu. Kita bukan dari hikmah. Gara-gara satu masalah yang kita perdebatkan. Rumah kita hancur. Rumah tangga kita hancur. Ya. Bisa babil isror. Dengan sebab karena keegoisan. Ala umurin. Pada perkara-perkara yang. Ya la tataqaddam wa la tata'akhir. La tuqaddim wa la tu'akhir. Yang tidak ada ujungnya. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tidak bisa seperti itu. Kemudian beliau katakan. Innal ihtiram al-mutabadil baina zawjiyah yaj'alul hirs 'alal mawaddah. Sesungguhnya saling menghormati antara suami istri itu akan menjadikan semangat 'alal mawaddah, di atas kecintaan. Al-mustarika agla min mujarradi ra'i yasiru fi amrin minal umur. Itu akan menjadikan semangat dalam saling mencintai. Dalam rumah tangga semakin bermakna daripada pendapat yang sepele dalam satu perkara. Gara-gara satu perkara saja hancur yang lain. Sebagian orang kan kadang seperti itu. Satu masalah yang diperbuat oleh istrinya, hancur kebaikannya yang banyak. Hilang masakannya, hilang penjagaannya terhadap rumah, hilang pemeliharaannya terhadap anak-anak, hilang gara-gara satu kesalahan. Satu masalah yang dia tidak bisa terima. Tidak boleh seperti itu. Itu tidak bagus kata Syekh. Iya, tidak bagus kata Syekh. Iya. Masalah sepele misalnya beliau katakan. Inna tagyirul athas au ikhtiyarul launan al-firash la yastahiqu ayyakuna maddatil lil khilaf alladhi yuhaddidu bunyanul usrah. Kata beliau, masalah mengganti perabot rumah, memilih warna kasur, itu tidak pantas dijadikan sumber perselisihan yang bisa mengancam bangunan rumah tangga. Tidak perlu hal yang seperti itu. Itu masalah ringan. Serahkan, dudukan istri di situ tempatnya. Dia yang sering di rumah. Dia yang tahu mana yang cocok untuk dia lihat. Mana yang cocok untuk dia pakai. Dia yang tahu. Tidak boleh kita paksakan. Ini salah satu contoh saja. Iya. Yang jelas. Seperti yang kita katakan tadi. Anzilin nas manazilahum. Dudukan setiap orang itu sesuai dengan kedudukannya. Posisikan orang. Sesuai dengan posisinya. Ini alhamdulillah. Dua kesalahan sekaligus ada nasihat. Dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan berikutnya kita akan masuk di kesalahan yang ke-14. InsyaAllah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Di hari Jumat yang akan datang. Di waktu yang sama insyaallah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.